Selamat datang di Berita Kilat dari Radio Tempur. Seperti yang disampaikan dalam video fight recap Nick Diaz, dari UFC 266 ini, gue akan buatkan 3 video fight recap. Yang pertama, fight recap Nick Diaz versus Robbie Lawler 2. Kemudian fight recap Alexander Volkanovski versus Brian Ortega. Dan terakhir, Dan Hooker versus Nasrat Haqparast. Di mana video fight recap Dan Hooker ini akan berfokus pada perjuangan Nasrat Haqparast yang harus ditinggal sang ibu tercinta 2 minggu sebelum pertandingannya dalam UFC 266 kemarin. Kemudian berlanjut pada konflik pendekar City Kickboxing yang seolah dikhianati pemerintahnya sendiri. Sampai-sampai seluruh jajaran City Kickboxing berencana pindah besar-besaran ke Amerika Serikat. Tapi fight recap ini ditunda dulu, mengingat ada breaking news yang harus kita bahas, yaitu update ranking UFC Power 4 Pound, di mana The Nigerian Nightmare akhirnya berada di puncak menggantikan Jon Jones. Dan tentu saja, bahasan utama video ini bukan Kamaru Usman, melainkan Jon Jones itu sendiri. UFC menggelar acara pemberian penghargaan Hall of Fame 2020 tanggal 24 September 2021 di Las Vegas. Adapun yang menerima penghargaan tersebut antara lain Dustin Poirier sebagai penerima Forrest Griffin Community Awards karena kontribusinya terhadap lingkungan dari Yayasan Good Fight Foundation miliknya. Kemudian Mark Redner, sosok legenda di balik UFC yang berjasa sebagai kontributor. Selanjutnya, mantan juara UFC Heavyweight, sang legenda Kevin Randleman sebagai sosok pionir. Kemudian, siapa lagi kalau bukan salah satu atlet MMA terbaik sepanjang masa, George St. Pierre, yang menerima penghargaan ini sebagai sayap seni bela diri campuran di era modern. Dan terakhir adalah penghargaan duel MMA terbaik sepanjang masa, Jon Jones versus Alexander Gustafsson dalam UFC 165 21 September 2013. Setelah sekian lama menghilang dari panggung UFC dan hanya menyisakan namanya di puncak number 1 Power 4 Pound, akhirnya Jon Jones menampakkan dirinya kembali. Jon Jones nampak tidak sabar untuk mengingatkan kembali para fans mengapa dirinya disebut sebagai the greatest of all time dengan debut heavyweight yang ia targetkan di kuartal kedua tahun 2022. Aura positif terus dibawanya dari pidato penghargaan sampai interview di belakang panggung. Bahkan di belakang panggung, Jon Jones sempat berguyon bahwa dia ingin lebih mengurangi kasus-kasus ilegal. I have always just focused on winning, and I think when I come back as a heavyweight, I'll try to do more legally controversial shit. Dan ironisnya, hanya butuh waktu 12 jam saja, Jon Jones ditangkap oleh Departemen Kepolisian Las Vegas. Ini bukan kali pertamanya Jon Jones berurusan dengan kepolisian. Bahkan, ini adalah kali ke-6-nya. It's like it's not even shocking anymore. It's when we bring him here, it's almost expected. You know, you can't even get him in Las Vegas for less than 12 hours to induct him into the Hall of Fame. It's a problem. You know, this guy's got a lot of demons, man. A lot of demons. Dan komentar Dana White yang berkata bahwa Jon Jones dikuasai banyak iblis kurang lebih menggambarkan seperti apa sosok Jon Jones yang sebenarnya. Karena sebagai rekan bisnis yang sudah bekerja sama begitu lama, Dana White pasti tahu tentang Jon Jones yang sebenarnya, di balik topeng yang selama ini ia kenakan. Namun sebelum jauh ke sana, kita bahas dulu apa yang membuat Jon Jones ditahan oleh Departemen Kepolisian Las Vegas. Yang mana berita ini sangat keterlaluan. Menurut laporan penangkapan Las Vegas Metropolitan Police Department, polisi dipanggil ke Caesars Palace sekitar pukul 5 pagi untuk kasus kekerasan rumah tangga di kamar hotel yang melibatkan seorang wanita kulit putih yang hidung mulutnya berdarah dan pria dewasa kulit hitam yang merupakan petarung MMA profesional. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka melihat Jon Jones sedang berjalan di dekat hotel, di mana mereka memberhentikan dan menanyainya. Polisi mengatakan, Jon Jones menjadi marah besar dan membenturkan kepalanya ke kap depan kendaraan patroli kepolisian Las Vegas, yang menyebabkan lekukan berukuran sedang dan lecet pada mobil. Polisi mengatakan mereka kemudian mewawancarai korban
yang merupakan tunangan John Jones, Jesse. Jesse mengaku tertidur ketika John Jones kembali ke kamar usai bersenang-senang bersama teman-temannya di Vegas. Jesse memberitahu polisi. John kembali dan dia tidak terlalu senang. Ketika mereka bertanya apakah ada kekerasan fisik, Jesse menjawab, tidak terlalu, tapi sedikit. Ketika polisi bertanya apa maksudnya, Jesse menjawab, dia menyentuh bagian kepala belakangku dan sedikit menarik rambutku, tapi dia tidak memukulku atau apapun. Namun, polisi juga mengatakan mereka melihat darah di bibirnya yang juga bengkak. Ketika ditanya, Jesse berdalih itu karena bibirnya kering. Polisi juga mengatakan mereka melihat ada darah di bajunya. Polisi memeriksa kamar hotel John dan Jesse dan mengatakan mereka melihat darah di spray kasur. Ketika detektif meninggalkan tempat kejadian, mereka melihat Jesse khawatir tentang kapan John Jones akan dibebaskan dari penjara. Mengenai orang pertama yang menghubungi polisi, Jesse turun ke pos keamanan untuk meminta kunci kamar tambahan sekitar pukul 4:30 pagi. Seorang penjaga keamanan mengatakan mereka melihat darah di tubuhnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Penjaga itu mengaku Jesse mulai menangis dan mengatakan dia takut untuk kembali ke kamarnya. Penjaga itu juga menambahkan, anak bungsu dari John dan Jesse bertanya padanya, apakah paman bisa menghubungi polisi? John Jones akhirnya ditangkap. Tiap kali gue melihat sosok fighter, gue selalu memisahkan fighter tersebut dari kehidupan pribadi mereka dan lebih fokus dengan karya mereka di pentas laga. Tapi kalau udah KDRT gini sih, keterlaluan. Fans lama mungkin sudah tahu John Jones adalah seorang narsis dan juga seorang sosiopat. Dalam video John Jones Psychological Analysis yang diunggah tanggal 10 Januari 2021 oleh JD Young MMA, kita diajak menganalisis perilaku John Jones dalam kaitannya dengan definisi DSM-5 dan karakteristik penyakit mental. Dan John Jones memang seorang sosiopat yang mengerikan. Brother semua bisa menonton langsung video tersebut sesudah video ini. Adapun yang ingin gue mention dari video tersebut adalah kasus tabrak lari yang dilakukan John Jones terhadap seorang ibu hamil di tahun 2015 silam. Ketika John Jones diinterview mengenai kasus tersebut, tidak satu kali pun John Jones menunjukkan empatinya terhadap ibu hamil tersebut. Yang ia bahas justru, saya khawatir polisi menemukan pipa ganja saya di mobil. Saya khawatir karir saya terganggu. Saya, dan saya. Di luar dari kehidupan pribadinya pun, kengerian bisa kita lihat dari gaya bertandingnya di oktagon. Sebagai pecinta berat MMA, dari semua fighter yang gue tonton yang berlaga di oktagon, gue lihat John Jones adalah satu-satunya fighter yang tidak masuk ke oktagon untuk berduel selayaknya seorang petarung. Melainkan, ia datang untuk membunuh. Terlihat dari gaya bertandingnya yang menghalalkan segala cara. Contohnya, tendangan oblique kick yang selalu ia gunakan. Tendangan ini adalah tendangan yang bisa mematikan karir atlet. Yang mana, gue rasa menjadi penyebab mengapa Thiago Santos tidak pernah sama lagi. Tapi oke lah, oblique kick meskipun kontroversial, tapi tetap merupakan gerakan legal. Oleh karena itu, gue sodorkan contoh kedua, yaitu colok mata. Selain sering, John Jones pun tidak pernah menyesal melakukan hal ini. So Daniel Cormier is saying before the fight that I'll end up poking him in the eyes at some point, and the reason why he says that is because I do poke people in the eyes, and it's very illegal, but I do it, and people hate that. They're like, John, you're a very talented fighter. You don't need to use an illegal tactic to be successful. I try to tell people it's not intentional, but now I'm kind of known for it, and it's working. Dan klip terakhir yang menunjukkan sifat sosiopatnya, yang mungkin sudah sangat terkenal, adalah interview dalam perjalanannya melawan Daniel Cormier, di mana mereka duduk di ruangan berbeda dan diajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang tidak John Jones sadari adalah, usai pertanyaan, media tidak langsung mematikan kamera. John Jones yang tidak menyadari hal itu, kemudian berubah 180 derajat dan mengancam akan membunuh Daniel Cormier. Dan yang gilanya adalah, percaya tidak percaya, di masa itu,
rata-rata semua fans MMA membenci Daniel Cormier. Dan Jon Jones dipandang sebagai orang yang baik. Semua itu karena Jon Jones belum terlibat banyak kasus. Ditambah lagi, kemampuan berbicara Jon Jones di depan kamera. Jon Jones selalu memasang sosok sebagai umat Kristen yang saleh di depan media. Tato ayat Alkitab yang besar di dadanya, story Instagram yang selalu menyanyikan puji-pujian religius, dan kata-kata bijak tiap kali ia terlibat masalah. Tiap kena masalah, ia selalu berdalih bahwa ini adalah cobaan dari Tuhan. Tapi semua itu bertolak belakang dengan sosok Jon Jones yang sebenarnya. Seperti yang gue bilang di awal, gue selalu memisahkan seorang fighter dari kehidupan pribadinya dan memandang fighter dari karyanya di pentas laga. Tapi jika kita melihat lagi apa yang sudah Jon Jones lakukan, mulai dari penyalahgunaan steroid, tabrak lari, ugal-ugalan di jalan, narkoba, menembakkan senjata api di jalan umum, hingga yang terakhir yang menurut gue paling parah, yaitu KDRT kemarin. Jon Jones tidak layak menempati posisi number 1 pound for pound. Ketika menjadi juara, apalagi menduduki posisi number 1 pound for pound, maka dialah yang paling dipandang dari olahraga itu, yang secara tidak langsung juga menjadi representatif dari olahraga itu sendiri. Menjadikan sosok seperti Jon Jones tetap menduduki ranking number 1 pound for pound akan memberikan citra buruk bagi UFC, terutama bagi olahraga seni bela diri campuran itu sendiri. Kamaru Usman sudah sungguh amat layak menduduki posisi number 1 pound for pound ini, baik dari sikapnya maupun prestasi dan keaktifannya di oktagon. Gimana menurut brother sekalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.